Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafi Paradisa Awari dengan NIM 192340023 pada Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan pengampu Ibu Desriandi. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka yang bertujuan untuk menjaga sebuah buku. Misalnya buku tersebut sudah lapuk, maka seharusnya fotokopinya saja yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Dan terakhir, tinta. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan yang berwarna, maupun darah hewan yang dapat dipergunakan sebagai tinta. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merupakan sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis yaitu menunjukkan rendah daratan atau kedalaman laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu yang pertama bentuk lemari dan rak, yang kedua letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya, pemeliharaan slide. Yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruang yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembaban karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Yang ketiga, hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Yang keempat, slide juga rawan sekali terkena goresan, karena sekali kena goresan, maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Dan yang terakhir, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati, dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Tinta. Syarat yang diperlukan saat menggunakan tinta, yang pertama menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam pada waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Perbaikan bahan pustaka yang pertama yaitu menambal. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah yang kertas sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kertas pada penambal di atas lubang dan bagian kertas yang hilang dengan serat yang disesuaikan. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Dan yang terakhir, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar melekat dengan baik. Setelah kering, diratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Selanjutnya menyambung. Menurut Perpustakaan Nasional RI tahun 1995 halaman 91, ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, yaitu yang pertama, pilihlah kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Selanjutnya, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga, tariklah garis panjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpad yang telah dicelupkan ke dalam air. Setelah itu, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat dan kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Dan terakhir, rapatkan bagian kertas yang robek dengan hati-hati.
Perbaikan bahan pustaka selanjutnya yaitu penjilitan. Penjilitan adalah satu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, ataupun nomor halamannya yang tidak berurutan lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan, perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahan, biaya, dan tenaga penjilitan sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama, maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Adapun persiapan penjilidan yang dilakukan meliputi dua hal, yaitu yang pertama penghimpunan kertas-kertas atau bahan pustaka. Perhimpunan harus dikerjakan secara teliti. Jangan salah mengurutkan nomor halaman. Kalau majalah, jangan salah mengurutkan nomor penerbitannya, panjang pendek, serta lebar kertas harus disamakan. Selanjutnya, rapikan sisi sebelah kiri agar pemotongan dan perapihan dapat dikerjakan untuk ketiga sisi lain. Petunjuk penjilidan harus disertakan agar hasilnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang kedua, penggabungan. Dalam melakukan penggabungan, kita harus melihat jilidan macam apa yang kita kehendaki sesuai dengan slip petunjuk penjilidan. Ada 5 macam jilidan yang dapat dijilid. Selanjutnya, penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Penyiangan koleksi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruangan penyimpanan khusus. Yang kedua, menghapus atau memusnahkan pustaka. Yang ketiga, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain. Yang keempat, menghadiahkan bahan perpustakaan kepada perpustakaan yang lain. Selanjutnya, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan penghitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Adapun kegiatan stock of name bertujuan untuk mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi yang tepat. Selanjutnya, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, mengetahui bahan pustaka yang hilang, dan mengetahui kondisi apakah bahan pustaka itu sudah rusak atau tidak lengkap. Penjilidan adalah proses cara menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Tujuan penjilidan yang lainnya antara lain mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya, seperti robek, hilang, terkena jamur, halaman yang tidak beraturan. Dan terakhir, memudahkan penggunaan bahan pustaka, mudah dibolak-balik. Istilah dalam penjilidan. Yang pertama, bahan penutup, yaitu sampul atau cover. Selanjutnya, blok buku, yaitu kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak atau tertulis dan semua kertas yang ditambahkan oleh penjilitan buku yang akan atau telah dijilid. Jahit lewat lipatan merupakan metode mengaitkan signatur atau kataran atau kuras yang terpisah dengan benang yang melewati menembus lipatan dari bagian dalam kataran. Selanjutnya, jahit samping. Jahit ulang, proses menggantikan suatu jilid menggunakan baik metode original atau dengan mempertahankan jahitan yang lama maupun baru dari penyatuan lembaran. Selanjutnya, kertas berbuffer basah. Kertas dengan pH 7 atau lebih mengandung senyawa, misalnya kalsium karbonat, pada suatu tingkat yang cukup untuk menetralkan asam yang ditimbulkan dari penguraian kertas, dari bahan lain yang digunakan, atau polusi udara. Selanjutnya ada kuras atau cotton. Yang selanjutnya lembar pelindung atau lembar terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku dengan masing-masing lembar menghadap ke sisi dalam dari karton. Langkah penting dalam penyiapan penjilitan yang pertama yaitu perhimpunan. Perhimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras atau cotton.
Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Retakan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi lebih mudah. Yang kedua, penggabungan adalah menyatukan secara erat pada padu suatu lembaran menjadi katern, kemudian katern digabung menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Jenis-jenis penjilidan. Yang pertama, jilid hardcover, yang kedua, jilid softcover, yang ketiga, jilid kaye, yang keempat, jilid dengan tanda atau signature binding, yang kelima, jilid lem punggung, yang keenam, jilid spiral, yang ketujuh, jilid lakban. Bahan dan sarana penjilitan yang pertama yaitu kertas. Kertas terbagi dari beberapa macam, yaitu yang pertama kertas conqueror dengan ukuran 61 x 86 cm, selanjutnya kertas casing Samson ukuran 90 x 120 cm, karton board 65 x 75 cm dan 70 x 100 cm, karton millboard, board yang bebas asam atau acid free, selanjutnya kertas marmer atau marble paper, atau selanjutnya pungkap dan linen terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik. Selanjutnya peralatan penjilitan atau mesin-mesin. Yang pertama ada mesin potong semi otomatis, yang kedua mesin potong manual, yang ketiga mesin potong board atau kacip, yang keempat mesin board atau pembuat lubang. Peralatan penunjang penjilitan lainnya yaitu yang pertama jarum jahit dengan panjang jarum 7 hingga 9 cm, selanjutnya pisau potong atau cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, uas, palu, gergaji, pelubang atau pusut, lem. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana untuk membuat buku, tetapi juga dapat berguna untuk memperbaiki buku. Banyak buku dapat terikat menggunakan bahan yang ditemukan di rumah dalam sebuah kotak jahit. Menjilid buku menggunakan tangan masih menggunakan praktik populer, karena banyak orang lebih memilih kualitas buku terikat dengan tangan. Cara menjilid buku yang pertama ada jahit. Proses ini sederhana. Pertama, Anda harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat menusuk kertas dengan lebih mudah, Anda dapat menempatkan gambus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan Anda. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah, dan kembali ke tengah, menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Teknik menjahit ada 3, yaitu yang pertama spina, yang kedua stitching, yang ketiga needle variasi. Teknik menjilid buku yang kedua yaitu menjilid dengan pita. Teknik ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Weft pita melalui lubang-lubang. Pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. Teknik menjilid buku yang ketiga yaitu menjilid dengan stapler. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dengan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi rawan flip. Tutup buku dengan menyembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan panjang pita sedikit lebih panjang dari buku itu. Teknik yang terakhir yaitu professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama-sama untuk melipatnya. Lem merupakan alat yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup
bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Dokumen, baik secara fisik maupun informasi yang tergandung di dalamnya, perlu dilestarikan bersama sebagai suatu rekaman budaya atau sejarah kehidupan bangsa menjadi kebanggaan dan acuan dalam pengembangan budaya bangsa di masa mendatang. Pemeliharaan dokumen tidak ditujukan pada dokumen yang sudah tua atau rusak saja, tetapi juga pada bahan pustaka yang baru. Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka, perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen atau ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Pelestarian nilai informasi yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofilm atau mikrofotografi. Mikrofilm ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran, misalnya ada yang 8 mm, 16, 35, 70, dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 mm untuk menyimpan surat kabar. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran, dan karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Selanjutnya, mikrofilm sebagai komplement. Apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Alasan perlunya penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah aus atau rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam penggunaan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Yang ketujuh, menggandingkan interlibrary loan. Pelestarian nilai informasi yang selanjutnya dapat menggunakan CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Keunggulan menggunakan CD-ROM. Yang pertama, memiliki daya tampung yang besar. Yang kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan dalam pekerjaannya. Yang keenam, mempercepat penerbitan di Indonesia. Pelestarian CD-ROM. Yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive hard rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada PC. Yang keempat, jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembaban berkisar antara 40 hingga 60%. Yang kelima, tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen baik bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Teknik alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam pengolahan data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Keuntungan dalam menggunakan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi asing. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan kearsipan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui.
Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenang maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Yang kedelapan, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya, prosedur alih media dengan koleksi buku. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Scanning akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas feeder. Untuk itu, maka terlebih dahulu proceeding harus dibongkar jilidnya dan dirapikan permukaannya sehingga pada saat dimasukkan ke feeder, kertas yang di-scan tidak akan menyangkut pada mesin scan. Halaman cover hanya di-scan pada artikel pertama saja, sedangkan untuk artikel selanjutnya tidak diperlukan lagi, kecuali pada perubahan tampilan muka cover. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database intent, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul file artikelnya. Apabila proceeding tersebut mempunyai 10 artikel, maka dari satu file tersebut akan dihasilkan 10 file dan setiap file diberi nama sesuai kesepakatan penamaan file untuk iklan. Dan yang terakhir, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database iklan. Selanjutnya, prosedur alih media pada majalah. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Cara melakukan scanning sama dengan buku, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian diberi nama, dan file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Setiap artikel di-scanning tersendiri dalam satu file lengkap dengan lampiran. Untuk halaman cover di-scanning hanya untuk artikel pertama, sedangkan untuk artikel selanjutnya tidak diperlukan, kecuali ada perubahan tampilan pada muka cover. Yang kedua, scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Selanjutnya, artikel kedua di-scan dan diberi nama, demikian selanjutnya untuk artikel-artikel berikutnya. Yang terakhir, teknologi tepat guna. Koleksi yang dimaksud ke dalam teknologi tepat guna berasal dari liputan, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. Satu leaflet di-scan kemudian diberi nama, demikian untuk leaflet-leaflet yang lainnya. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama, dan juga diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Sedangkan pengertian penyiangan bahan pustaka merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Selanjutnya, tujuan penyiangan. Menurut Ken Retno tahun 2010 halaman 127 menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau soft space, yang kelima, mempercepat proses temu kembali, yang keenam, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentra informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Selanjutnya, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien.
Fungsi penyiangan bahan pustaka yaitu yang pertama menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga membuat koleksi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi, yang keenam mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi pustaka. Selanjutnya, kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang dilakukan penyiangan. Seperti yang diungkapkan oleh Stoll dalam Putra Ideal 2019 bahwa kriteria-kriteria tersebut berdasarkan: yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi; yang kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat; yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin; yang keempat, penyiangan berdasarkan bahasa; yang kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi; yang keenam, penyiangan berdasarkan usia koleksi; yang ketujuh, penyiangan berdasarkan kelas khusus pada usia tertentu untuk disiangi; yang kedelapan, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial; yang kesembilan, penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Penyiangan bahan pustaka. Untuk kegiatan penyiangan koleksi diperlukan beberapa sarana. Adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Ideal 2019 sebagai berikut. Yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu registrasi dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Selanjutnya, prosedur penyiangan bahan pustaka. Menurut Julia Yuyu dan Jantik Kristina Wati Sujana dalam Robinson 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi; yang kedua, pencabutan kartu katalog buku; yang ketiga, pengecapan; yang keempat, penyusunan buku di gudang; yang kelima, membuat berita acara. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti Sri 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya terhadap tujuan perpustakaan. Jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang keempat, masih ada prosedur yang rumit terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Demikianlah materi pada mata kuliah preservasi dan konservasi yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.